Soal nomor 31. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan adalah kebijakan persediaan kas atau kas rasio polis, yaitu ketika inflasi melanda suatu negara, maka nilai mata uang menjadi tidak stabil. Artinya, nilai nominal uang akan menjadi tidak berharga disebabkan oleh kenaikan harga. Untuk mengatasi hal yang demikian, maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan melalui kebijakan moneternya dengan cara yang pertama itu melakukan operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual dan membeli surat-surat berharga pemerintah. Selanjutnya melalui kebijakan diskonto, yaitu menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank. Yang ketiga itu ada kas ratio, yaitu menambah dan mengurangi cadangan kas di bank. Maka ketika terjadi inflasi melalui operasi pasar terbuka, Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga dengan harapan uang yang beredar menjadi sedikit. Sedangkan melalui kebijakan diskonto akan menaikkan tingkat suku bunga. Sedangkan melalui kas ratio akan menambah atau menaikkan cadangan kas di bank. Tujuannya sama-sama mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya ketika terjadi deflasi, maka melalui operasi pasar terbuka, Bank Sentral akan jual surat-surat berharga. Melalui kebijakan diskonto akan menurunkan tingkat suku bunga, melalui kas ratio akan menurunkan cadangan kas, dengan harapan agar uang banyak beredar. Maka soal nomor 31, kebijakan persediaan kas adalah jawaban yang B, kebijakan Bank Sentral untuk menstabilkan nilai rupiah dengan menambah atau mengurangi cadangan kas yang ada di bank. Soal nomor 32. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran adalah, jawabannya adalah yang E. Kenaikan jumlah penduduk suatu negara menyebabkan peningkatan angkatan kerja. Angkatan kerja ini maksudnya adalah orang-orang yang siap untuk bekerja. Jadi ketika jumlah penduduk meningkat, maka orang-orang yang siap untuk bekerja juga menjadi banyak. Apabila kenaikan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan kenaikan kesempatan kerja ini artinya lowongan pekerjaan, maka akan meningkatkan pengangguran. Soal nomor 33. Pada sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak, terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Hal ini terlihat ketika beberapa karyawan dari bagian pengemasan hanya bekerja jika ada pimpinan saja. Persaingan yang negatif ini mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja perusahaan pada umumnya, sehingga diperlukan upaya untuk menjalin kekompakan dan kerjasama yang baik dalam perusahaan. Bagaimana sikap pimpinan perusahaan sebaiknya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita lihat terlebih dahulu apa masalahnya. Masalah yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat. Karyawan pengemasan hanya bekerja kalau ada pimpinan saja. Maka dengan merubah kebijakan perusahaan dapat menciptakan keharmonisan antar karyawan, karena mereka saling kerja target berdasarkan bagian kerja masing-masing. Maka untuk soal nomor 33 jawabannya adalah jawaban yang D, merubah kebijakan perusahaan agar tercipta keharmonisan antar karyawan. Jadi dengan pimpinan merubah kebijakan, misalkan menetapkan target untuk bagian pengemasan. Ketika ada pimpinan dan tidak ada pimpinan, yang bagian pengemasan ini akan bekerja sesuai targetnya, karena kebijakan sudah dirubah. Soal nomor 34. Perusahaan XYZ mengadopsi metode akuntansi penyusutan garis lurus untuk aset tetapnya. Pada akhir tahun, manajemen memutuskan untuk mengubah metode ini menjadi metode saldo menurun ganda. Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan? Dalam mencatat penyusutan aset tetap seperti peralatan itu bisa menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Metode garis lurus itu beban penyusutannya dihitung dengan membagi selisih antara biaya aset dan nilai residu dengan umur manfaat.
Nilai residu itu maksudnya adalah nilai ketika barang tadi sudah tidak bisa dipakai, itu namanya nilai residu. Umur manfaat itu berapa jangka waktu bisa dimanfaatkan barang tersebut. Nah, maka untuk menghitung penyusutan melalui garis lurus itu harga pembelian dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Sedangkan metode saldo menurun ganda itu beban penyusutannya dihitung dengan menggunakan faktor 2, artinya dikali 2 dari tingkat penyusutan garis lurus dan diterapkan pada nilai buku aset yang tersisa. Untuk menghitung penyusutan tahunannya menggunakan metode saldo menurun itu 2 dibagi dengan umur manfaat dikalikan dengan nilai aset awal periode. Sebagai contoh, di sini ada peralatan sebuah kantor yaitu komputer. Nilai belinya itu 5 juta. Sedangkan nilai residunya, nilai perkiraan setelah umur manfaat berakhir itu 1 juta. Nah, umur manfaat komputer itu 5 tahun. Nah, kalau kita hitung menggunakan dua metode ini, metode saldo menurun akan menyebabkan beban penyusutan menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan metode garis lurus. Maka untuk soal nomor 34, jawabannya adalah yang A. Aset tetap akan tercatat dengan nilai yang lebih tinggi kalau kita menggunakan metode saldo menurun ganda. Soal nomor 35. Firsti memulai usaha kue basah untuk mengatasi masalah ekonomi keluarganya yang akan dijual di depan rumahnya. Usaha ini dipilih karena Firsti memiliki hobi dan bakat mengolah kue basah, serta melihat peluang usaha yang menguntungkan. Pada semester pertama, omset penjualannya, usahanya sangat memuaskan, sehingga perekonomian keluarga meningkat. Namun hal ini merubah pola hidup anak-anak Firsti yang boros, bahkan sampai menggunakan uang perusahaan untuk memenuhi keinginan dan tidak melakukan pencatatan, sehingga tidak terdeteksi arus kas perusahaan. Memasuki semester kedua, keuangan perusahaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari kasus di atas, masalah yang dihadapi oleh Firsti dalam administrasi usaha adalah, dari cerita ini sudah jelas bahwasannya masalah yang dihadapi oleh Firsti dari segi administrasi adalah tidak melakukan pencatatan. Jawaban yang A. Soal nomor 36. Salah satu dari 5 badan usaha milik negara atau BUMN di bawah ini yang beroperasi di bidang usaha yang berbeda dibandingkan dengan 4 yang lainnya. BUMN yang dimaksud adalah, dari 5 PT ini yang berbeda sendiri adalah PT Jasa Marga. PT Jasa Marga itu khusus PT pengelolaan jalan tol dan proyek infrastruktur. Sedangkan PT Garuda Indonesia, PT Pelni, PT Damri, dan PT Samudra Indonesia merupakan PT yang bergerak di bidang angkutan baik darat maupun umum. Maka jawaban nomor 36 adalah yang C, PT Jasa Marga. Soal nomor 37, neraca pembayaran internasional suatu negara dikatakan surplus apabila neraca pembayaran dikatakan surplus jika nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor, sedangkan dikatakan defisit jika impor lebih besar daripada ekspor. Surplus ini dia berarti kelebihan dia, sedangkan defisit berarti kekurangan anggaran atau kekurangan pembayaran, surplus kelebihan pembayaran. Maka jawaban nomor 37 adalah yang A. Ekspornya lebih besar daripada impor. Yang B, surplus dari neraca perdagangan lebih besar daripada defisit neraca jasa. Ini salah. Yang C, ada surplus dalam neraca transaksi berjalan. Yang D, cadangan devisa mengalami penurunan. Yang E, cadangan devisa mengalami peningkatan. Nomor 38. Neraca yang mencakup catatan pendapatan ekspor dan pengeluaran impor barang dan jasa disebut dengan neraca apa? Yang A itu neraca perdagangan, yang B neraca jasa, yang C neraca modal, yang D neraca berjalan, dan E neraca pembayaran internasional. Yang mencatat ekspor impor barang dan jasa itu disebut dengan neraca perdagangan. Jawaban yang A.
Soal nomor 39. Jika sebuah bank umum kesulitan likuiditas, maka sumber dana terakhir yang dapat digali adalah. Nah, jika suatu bank umum mengalami kesulitan likuiditas, artinya kesulitan modal, sumbernya itu berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia. Nah, KLBI atau kredit likuiditas Bank Indonesia adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk membantu bank-bank yang mengalami masalah likuiditas agar dapat menjaga kelangsungan operasional mereka. Maka jawaban untuk soal nomor 39 adalah yang D, kredit likuiditas Bank Indonesia. Soal nomor 40, dewasa ini harga obat-obatan semakin tinggi, bahkan juga obat-obat generik. Akibatnya masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah kesulitan untuk membelinya. Kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga obat adalah dengan menetapkan kebijakan. Nah, untuk melindungi konsumen, maka pemerintah menetapkan harga tertinggi atau harga maksimum. Sedangkan untuk melindungi produsen, maka ditetapkan harga terendah atau harga minimum. Maka jawaban untuk soal nomor 40, supaya masyarakat bisa membeli, maka pemerintah menetapkan harga tertinggi atau harga maksimum. Jawaban yang B.